Pengertian ciri-ciri bahasa dan unsur-unsur iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun secara daring. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki tema 3, subtema 1. Sebelumnya mari kita berdoa dulu agar seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Mari berdoa bersama Bu Yuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisyhrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelumnya kalian persiapkan buku kalian, tematik, tema 3, subtema 1. Tepatnya, nih, tema 3, subtema 1. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang seputar iklan. Ya, anak-anak, mungkin kalian sudah terbiasa setiap hari dengan yang namanya iklan. Karena di media cetak maupun media elektronik kita sering sekali melihat tayangan iklan, terutama di media elektronik. Apakah iklan itu? Iya, di buku kalian sudah terpampang di situ. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan yang disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Kalau media cetak biasanya bisa berupa koran, majalah, buletin, dan sebagainya. Kalau media cetak, kita biasanya keseharian kalau melihat TV pasti ada namanya iklan. Ya, di televisi, radio, internet, pasti terdapat iklan. Apa tujuan dibuat iklan? Kalian tahu enggak tujuan dibuatnya iklan? Iklan bertujuan agar masyarakat akan membeli atau menggunakan produk atau jasa yang dibuat oleh si pembuat iklan tersebut. Makanya iklan biasanya dibuat secara menarik. Kamu garis bawahi anak-anak di buku kamu, di tema 3 subtema 1, di situ ada pengertian dari iklan. Di paragraf yang kedua, dari paragraf yang pertama ada yang di paragraf 2. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Sudah, itu digarisbawahi, atau yang punya stabilo bisa di stabilo. Hal-hal yang penting, ya. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau media elektronik seperti radio dan televisi. Itu kamu garis bawahi. Dan dalam sebuah iklan biasanya ada namanya kata kunci. Dan kata kunci ini biasanya bahasanya menarik, ya, dan disajikan dengan gambar yang menarik. Paham ya anak-anak? Jadi tujuan iklan tadi sudah kalian ketahui bahwasanya agar masyarakat mau membeli atau menggunakan jasa iklan yang ditawarkan. Sekarang kalian buka buku kalian tematik halaman 152. Ciri-ciri bahasa pada iklan halaman 152.
Iklan dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan dalam iklan biasanya adalah bahasa persuasif. Apa anak-anak? Bahasa persuasif yaitu bahasa yang mengandung kata atau kalimat ajakan. Contohnya apa kalimat ajakan? Ayo, mari, ya, itu kalimat persuasif. Bagaimana ciri-cirinya kalimat persuasif? Ciri-cirinya 1, bersifat mengajak. Kamu garis bawahi. Ya, yang penting itu bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan. Ayo, marilah, mari, ya, itu. Yang C, ditulis secara menarik. Iklan tulisannya juga harus menarik kalau media cetak, ya. Kalau tulisannya nggak menarik, yang lihat aja sudah nggak mau baca, ya. Makanya ditulis secara menarik. Yang terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Contohnya apa? Bukan kayak slogan itu loh, Nak. Kayak kalau kamu melihat di televisi itu biasanya tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Nah, itu namanya slogan, ya. Atau rima yang menarik. Jadi orang pintar, oh iya ya, mau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nah, itu untuk mengingat kata kunci dari sebuah iklan. Sudah anak-anak, ciri-cirinya tadi digarisbawahi, ciri-ciri iklan? Iya. Kita lanjut tentang iklan. Halaman, dibuka kembali halaman 158. Halaman 158. Unsur-unsur iklan. Apa unsur-unsurnya iklan? Di sini sudah ditulis sama Bu Yuli. Yang pertama ada headline atau judul iklan. Di buku kamu sudah ada, Nak, itu. Kamu tinggal menggarisbawahi atau memberi stabilo. Iya, judul iklan. Nah, ini unsur yang paling penting yang terdapat dalam sebuah iklan. Judulnya harus menarik. Karena ini tampilan yang pertama yang mesti dilihat ataupun dibaca oleh seseorang. Makanya judulnya harus menarik, ya. Contohnya di sini, cara cepat menguasai bahasa Inggris, ya. Itu nggih, judulnya itu dengan bahasa yang pendek, singkat, padat, dan mudah dihafalkan, mudah dimengerti, nggih. Bisa berupa slogan seperti tadi, ya. Ya, itu tadi kayak yang dicontohkan Bu Yuli. Kalau misalnya iklannya iklan yang produk, ya kayak itu tadi, tolak angin. Terus apa itu yang satunya itu? Wes bablas angine, itu apa itu? Itu antangin, ya, Nak, antangin seperti itu. Itu namanya slogan, okay. Yang kedua, subjudul. Subjudul biasanya ditulis di bawah judul dan tulisannya juga lebih kecil ukurannya daripada judul. Setelah subjudul adalah isi iklan. Isi iklan ini bisa ditulis lebih kecil dari judul dan subjudul, bisa ditulis kalau media cetak. Terus kadang ini tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Biasanya kita meringkas dari judul dan subjudul, itu sudah merupakan isi iklan. Oke, nanti kita belajar bersama-sama. Kemudian yang keempat adalah visual yang menarik, baik di media cetak maupun media elektronik. Visual yang ditampilkan harus menarik. Apa itu biasanya? Tulisan maupun gambar itu harus yang menarik dengan warna-warna yang menarik, ya. Makanya kalian itu kalau lihat TV mesti betah, karena di situ
iklannya juga ditampilkan dalam bentuk yang menarik. Tampilannya semuanya serba menarik di media elektronik itu. Yang terakhir, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Ini biasanya dalam iklan media cetak. Misalnya sekarang kita urai anak-anak halaman 159. Baiklah anak-anak, kita akan mengulas unsur-unsur dari sebuah iklan bersama-sama. Di sini sebenarnya ayo berlatih, kita berlatih bersama-sama, nggih. Di sini ada tampilan sebuah iklan. Unsur yang pertama tadi apa dari unsur iklan yang pertama? Judul iklan atau headline. Mana kira-kira headline-nya atau judulnya? Ini anak-anak. Judulnya Susu Sehat. Tulisannya besar, paling atas. Ini headline atau judul iklan. Di bawahnya unsur yang kedua dari iklan apa anak-anak? Subjudul. Subjudul ditulis dengan tulisan yang lebih kecil daripada judulnya. Apa ini subjudulnya? Susu murni tanpa pengawet. Nah, ini sudah satu produk keunggulan dari susu sehat ini. Susu murni tanpa pengawet, subjudul. Isinya yang ketiga adalah isi iklan. Unsur yang ketiga adalah isi iklan. Mana? Ini nak. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Di sini isi iklannya menggunakan kalimat persuasif. Mana ciri-ciri kalau ini merupakan kalimat persuasif? Menggunakan kalimat ajakan. Ayo di sini ya. Ayo, terus dikasih jeda koma ya nak ya. Kalau menulisnya atau mari itu mesti dikasih jeda. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet. Ini unsur isi dari sebuah iklan. Dan yang keempat dari unsur iklan adalah tampilan visual yang menarik. Ini gambarnya kamu lihat, menarik, anaknya cantik, minum susu, wajahnya sehat berseri-seri ya, dan segar gitu ya, susu sehat seperti ini nggih. Makanya tampilannya harus menarik sesuai dengan iklannya. Karena ini susu sehat, maka tampilannya anaknya juga harus terlihat sehat, tidak terlihat loyo, seperti ini. Visualnya menarik. Jadi si konsumen itu lebih akan tertarik untuk membeli. Kemudian unsur iklan yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Mana ini? Diproduksi oleh PT Sehat Segar. Oh, PT Sehat Segar itu mana ya alamatnya? Harusnya ini lebih lengkap dikasih apa nak? Nomor telepon yang dapat dihubungi. Tapi ini sudah diproduksi oleh PT Sehat Segar. Mungkin kita bisa mencari, kalau sekarang internet yo alamatnya di top PT Sehat Segar, bisa mencari alamatnya lewat internet ya. Ini tubuh pun sehat dan kuat. Loh ini Bu, ini masih termasuk dalam subjudul ya, termasuk dalam atau dalam isi. Oh, ini dalam isi iklan ya. Ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet, tubuh pun sehat dan kuat. Ini masuk dalam isi iklan. Paham anak-anak? Sekali lagi, ini headline atau judul iklan, subjudul, isi dari iklan, dan yang terakhir adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi dari iklan yang disajikan. Ini contoh iklan dalam bentuk media cetak. Untuk selanjutnya, anak-anak kalian buka halaman 161. 161, kita akan menentukan isi iklan di media cetak. Bagaimana cara menentukan isi iklan dalam media cetak? Itu hanya satu,
kita membaca dengan cermat dari iklan tersebut. Membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi iklan dari sebuah iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Sekarang anak-anak memperhatikan contoh iklan di halaman 161. Coba. Sudah dibuka semua halaman 161 bukunya? Iya, di situ kalian lihat ada seorang ayah dan seorang anak yang sedang berolahraga. Judulnya mana anak-anak? Kira-kira judulnya iklan? Iya. Olahraga sehat. Judulnya itu ya, judul iklannya olahraga sehat. Sub judulnya mana anak-anak? Iya. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Itu subjudul yang sekaligus bisa merupakan isi dari iklan. Isinya apa berarti? Isinya adalah mengajak kita untuk rajin berolahraga, ya kan? Ajakan berolahraga. Ayo kita berolahraga agar badan tetap sehat. Apalagi ini di masa pandemi, olahraga kayaknya wajib ya bagi kita agar kondisi tubuh kita tetap fit dan tetap terjaga staminanya. Kemudian iklan ini termasuk jenis iklan apa? Nah ini, iklan ini termasuk jenis iklan layanan masyarakat dan bisa ditujukan untuk semua unsur atau kalangan, baik orang tua maupun anak-anak, serta lanjut usia pun. Ini bisa ya, ini iklan layanan masyarakat. Isinya mengajak untuk berolahraga. Sudah? Kita lanjutkan. Pembelajarannya masih tetap dalam bahasa Indonesia. Kalian buka halaman 164. Mengidentifikasi iklan media cetak. Kalian masih ingat unsur-unsur iklan dalam media cetak? Harus hafal dan harus ingat. Unsurnya yang pertama adalah headline atau judul. Yang kedua subjudul, yang ketiga isi iklan, yang keempat visual yang menarik, dan yang kelima nama serta alamat yang dapat dihubungi. Selain dari unsur-unsur tersebut, kalimat dalam teks iklan harus juga diperhatikan. Bagaimana kalimat dalam iklan itu harus diperhatikan? Kalimatnya sebaiknya singkat, padat, mudah diingat, dan menarik oleh si pembaca karena ini media cetak. Ya. Jadi kalimatnya harus singkat, padat, menarik, dan mudah diingat oleh si pembaca. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang terakhir. Pendampingan pembelajaran yang ke-6 halaman 167 anak-anak. Halaman 167. Membuat iklan media cetak. Ya, bagaimana cara membuat iklan dalam media cetak? Di sini kalian harus ingat kembali cara membuat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, iklan menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. 2. Iklan harus memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Yang mau kita iklankan itu untuk konsumen siapa? Berupa layanan masyarakat atau iklan berupa produk. Terus kalau misalnya produk itu untuk siapa? Untuk anak-anak atau orang dewasa atau lanjut usia. Nah, misalnya produk susu ini untuk susu bayi, untuk susu orang dewasa atau lanjut usia. Biasanya kan sendiri-sendiri konsumennya.
Terus yang terakhir, menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Itu tadi ya, kalimat utamanya bisa menarik perhatian konsumen. Berikut langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan di media cetak yang menarik. Bagaimana? Langkah yang pertama untuk membuat iklan media cetak adalah membuat layout atau tata letak yang sederhana. Itu kamu garis bawahi, membuat layout atau tata letak yang sederhana. Kemudian yang kedua, buatlah gambar yang menarik dan kreatif. Gambarnya harus menarik dan kreatif sesuai dengan judul yang akan kita buat untuk iklan tersebut, tema dari iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi menarik perhatian konsumen dan juga tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat yang ada. Dan yang terakhir, buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Ini ya, langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan media cetak. Di bukumu sudah ada ini semuanya. Yang penting-penting tadi harusnya kamu stabilo atau kamu garis bawahi dengan pulpen atau pensil, terserah ya anak-anak ya. Baiklah anak-anak, ini tadi kita sudah belajar tentang seputar iklan. Sekarang Bu Yuli akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian lihat halaman 167 yang bawah. Membuat iklan media cetak. Yang pertama, lakukan kegiatan secara berkelompok. Karena ini pandemi, kalian membuatnya tidak secara berkelompok, tapi ini secara mandiri di rumah masing-masing. Siapkan kertas karton dan alat tulis yang diperlukan. Tidak perlu di kertas karton. Kalian boleh membuat iklan ini di kertas HVS, di kertas gambar maupun di buku tulis kamu, cukup bisa. Oke, kalau punya kertas karton lebih bagus kertas manila ya. Yang ketiga, buatlah sebuah iklan tentang hidup bersih dan sehat. Nah, ini tentang hidup bersih dan sehat yang Bu Yuri tambahi, yang berhubungan dengan cara hidup sehat menghindari agar terhindar dari COVID ya, nanti anak-anak ya, ini iklannya ya. Cara hidup bersih dan sehat agar terhindar dari COVID-19 itu. Tambahin ini temanya sama Bu Yuli ya. Kemudian yang keempat, buatlah terlebih dahulu rancangan unsur-unsur iklan berikut. Rancangannya yang pertama apa? Membuat layout, tata letaknya. Jadi dengan kreativitas kamu sendiri, nanti kira-kira gambarnya sak piro ya, tak kayak ning ndi ya, tulisane kok aku bentuke piye ya, oh ning kene kok sakmene tulisane, gambare ngene. Itu dirancang dulu, di layout dulu ya. Kemudian headline sesuai dengan tema, judulnya sesuai dengan tema. Apa tadi temanya? Hidup bersih dan sehat agar terhindar dari COVID-19. Sekali lagi judulnya, hidup bersih dan sehat agar terhindar dari COVID-19. Itu ya judulnya. Unsur-unsur iklan lainnya, apa unsur iklannya tadi? Banyak sekali ya. Apa selain headline? Subjudul, isi iklan, visual yang menarik. Nanti gambarnya dibuat yang menarik ya nak, diwarnai, jangan cuma hitam putih, jadi dikasih warna ya yang menarik ya. Kemudian yang terakhir, kombinasi warna dan gambar yang akan digunakan. Tadi ya sudah saya jelaskan, warnanya yang menarik, gambarnya yang menarik agar iklan yang kamu tampilkan ini begitu orang melihat langsung wah bagus gitu ya, seperti itu. Ini termasuk iklan layanan masyarakat anak-anak ya. Ini yang akan kamu buat. Ini termasuk iklan layanan masyarakat tentang kesehatan. Kemudian nanti iklan yang sudah kamu buat, kamu foto dan kamu kirim kepada Bu Yuli. Ya, saya kasih waktu membuat iklan ini sampai hari Sabtu anak-anak ya. Membuat iklan ini bisa sampai hari Sabtu.
Kalau hari Sabtu nggak kirim berarti ya udah, kan sudah Bu Yuli kasih waktu lama ya, mulai hari Selasa sampai Sabtu nanti kamu kirim iklannya ya. Demikian anak-anak pembelajaran bahasa Indonesia kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan Bu Yuli doakan kalian tetap semangat, kalian tetap sehat dalam masa pandemi ini. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari tanah Indonesia. Akhirul kalam, apabila ada kata yang salah dari Bu Yuli mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.